Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Ibu berharap kalian semua selalu sehat, selalu bahagia, dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh. Anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kalian pelajari nanti dapat masuk dalam daya ingat kalian, kalian pahami, dan bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan kebutuhan. Anak-anak, kita sudah belajar tentang teks laporan percobaan. Kalian sudah membuat teks laporan percobaan. Kalian sudah melakukan penilaian harian. Untuk itu, kita lanjutkan pada pertemuan kali ini dengan teks pidato persuasif. Nah, kalian tentu tidak asing dengan orator kita. Orator yang sangat bisa memengaruhi para audiensnya. Siapa itu? Presiden pertama kita, Bung Karno. Di setiap perempatan jalan di kota Blitar ini akan digaungkan suara Bung Karno ketika berpidato. Bagaimana gaya bahasa yang digunakan, bagaimana vokalnya sangat memukau. Anak-anak, nanti tentunya dalam teks pidato persuasif ini kalian juga diharapkan bisa membayangkan bagaimana Bung Karno berpidato, dan kalian bisa mengikuti bagaimana cara berpidato pada penilaian teks pidato persuasif nanti. Nah, tentang apa itu pengertiannya, bagaimana naskahnya, bagaimana cara berpidatonya, dan bagaimana cara penilaiannya nanti akan saya jelaskan pada slide-slide berikut ini. Ya anak-anak, mari kita cermati slide-slide tentang teks pidato persuasif ini. Tujuan mempelajari teks pidato persuasif ini adalah setelah mengikuti proses pembelajaran ini nanti, diharapkan kalian dapat menjelaskan pengertian teks pidato persuasif, menjelaskan tujuan pidato persuasif, menelaah struktur teks pidato persuasif, membuat naskah pidato persuasif, menelaah kebahasaan teks pidato persuasif, menampilkan pidato persuasif, dan menilai penampilan pidato persuasif. Ya. Apa toh pengertiannya pidato? Pidato itu kegiatan berbicara, keterampilan berbicara. Seperti sudah pernah saya singgung bahwa dalam keterampilan berbahasa Indonesia itu meliputi keterampilan membaca, keterampilan berbicara, keterampilan menyimak, dan keterampilan menulis. Ada 4 keterampilan ini yang berkaitan dengan pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, pidato, apa itu pidato itu? Pidato itu sebuah kegiatan berbicara di depan khalayak umum. Ingat, di depan khalayak umum. Jadi minimal berapa orang? Minimal ya sekitar antara 40-50 orang. Ya. Dan memiliki tujuan. Apa tujuannya? Apakah bertujuan untuk
menginformasikan, apakah bertujuan untuk mempengaruhi atau mengajak, ya, ataukah tujuannya hanya untuk menghibur? Ada atau pidato tujuannya untuk menghibur? Ada. Misalnya dalam suatu bencana, terjadi bencana di suatu daerah, misalnya. Masyarakat di situ dikumpulkan untuk diberi informasi yang menghibur. Itu namanya pidato yang bertujuan untuk menghibur. Ya. Tujuannya pidato menyampaikan sesuatu. Nah, meskipun menghibur, meskipun untuk mempengaruhi atau mengajak, itu semuanya menyampaikan sesuatu. Apa? Tentang opini atau pendapat. Nah, sedangkan pidato persuasi. Apa itu pidato persuasi? Pidato yang membujuk, mempersuasif, membujuk agar seseorang melakukan sesuatu yang kamu sampaikan atau kamu katakan, namun tanpa memberikan paksaan atau tekanan untuk melakukan hal tersebut. Jadi, dalam pidato persuasif ini, orator membujuk atau memengaruhi tetapi tidak memaksa. Misalnya apa? Misalnya orang yang sedang promo produk tertentu, ya, mempromosikan tentang apa? Tentang kecantikan, alat-alat kecantikan misalnya, atau tentang produk rumah tangga, ya, atau produk pertanian, ya, atau bisnis tertentu, multi level misalnya. Ya, itu mereka bertujuan untuk mempersuasi, membujuk. Agar apa? Agar mereka mengikuti apa yang disampaikan oleh orator. Dalam pidato politik juga misalnya, orang yang sedang berkampanye itu juga bertujuan untuk membujuk, ya, persuasi, harus bisa meyakinkan, ya, dan orator itu harus meyakinkan audiensnya sehingga audiens itu tertarik, ingin mengikuti, mengakui kebenarannya. Oh iya ya, ya wes aku ikut, ya wes aku ambil, ya wes aku beli. Nah, itu berarti dia sudah terbujuk. Itulah yang dimaksud dengan pidato persuasif. Isinya ya jelas berupa ajakan kepada audiens, pendengar atau masyarakat untuk mengerjakan sesuatu. Ya, mengerjakan apa? Ya, mengikuti apa yang disampaikan oleh oratornya itu. Kemudian isinya apa? Teks pidato persuasif itu. Isinya harus merupakan sebuah informasi yang menarik dan bermanfaat. Mampu membuat audiens melakukan apa yang diutarakan orator. Jadi gaya bahasa yang digunakan harus benar-benar gaya bahasa yang menarik. Bahkan ada yang mengatakan berlebih-lebihan. Ya, tidak masalah, asalkan tidak memaksa. Bagaimana toh kriteria pidato yang baik itu? Ada pokok masalahnya. Pokok masalahnya apa? Misalnya tentang kondisi yang saat ini. Ya, anak-anak. Protokoler kesehatan. Bagaimana membujuk agar semua orang itu benar-benar mematuhi protokol kesehatan. Karena di mana kita masih melihat banyak orang yang belum mematuhi. Ada yang tidak mau pakai masker, ada yang tidak mau jaga jarak, ya, masih kumpul-kumpul, masih mengadakan kegiatan. Ya. Nah, ini harus dikumpulkan dalam suatu tempat dan diberi informasi, kemudian diberi kalimat-kalimat yang menarik. Bisakah memberikan contoh-contoh yang negatif? Boleh. Yang negatif apa? Negatif adalah dampaknya jika tidak mematuhi
protokol kesehatan itu. Ya. Jadi intinya membujuk agar orang mau mematuhi. Kemudian ada hubungannya yang baik antara pendengar dengan orator dan isi yang disampaikan. Nah, ini ada hubungannya. Kalau tentang protokol kesehatan, semua masyarakat membutuhkan. Baik itu di kalangan pelajar, di kalangan mahasiswa, di kalangan guru, di kalangan pegawai, karyawan, buruh, tukang becak, sopir, semuanya membutuhkan. Dan ini memang masalah yang sangat umum. Jadi isi pidatonya benar-benar sesuai. Tetapi jika seseorang berpidato tentang obat tanaman misalnya, dia berbicara di depan orang-orang bisnis yang tidak pernah ngurusi masalah tanam menanam, ya misalnya itu sudah disuruh pada pembantunya, jadi dia tidak tertarik. Nah, makanya nanti pidatonya tidak akan tercapai, tidak bisa mempersuasi. Jadi harus sesuai antara pendengarnya siapa, oratornya itu siapa, dan isi yang disampaikannya apa. Ketiganya ini harus sesuai. Strukturnya, naskah. Apa saja? Salam pembuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sekarang yang ditambah dengan Om Swastiastu. Ditambah lagi dengan apa? Salam sejahtera, Namo Buddhaya, dan sebagainya. Karena mereka beranggapan semua yang hadir itu beraneka ragam agama dan beraneka ragam cara menyampaikan salam. Nah, sebenarnya ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa tidak perlu menggunakan banyak salam semacam itu, cukup satu salam saja. Tapi ternyata dalam situasi pemerintahan masih tetap digunakan 5 atau 4 macam salam itu, ya. Itu salam pembukaan. Pendahuluan. Ya, pendahuluan kalau kita dalam agama Islam, assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, dan seterusnya itu sebagai pendahuluan. Dan pada pendahuluan juga harus ada sapaan. Yang saya hormati Kepala MTSN 1 Kota Blitar, Bapak Ibu guru, karyawan-karyawati, serta teman-temanku yang sangat saya sayangi. Nah, ini pada bagian sapaan. Sapaan itu syaratnya bagaimana? Urut dari yang tertinggi sampai yang terendah. Tadi saya contohkan dari kepala madrasah, dari Bapak Ibu guru, dan teman-teman. Ya, itu adalah pada bagian sapaan. Setelah sapaan apa? Ucapan syukur. Itu pada pendahuluan juga. Ucapan syukur contohnya bagaimana? Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita sanjungkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kenikmatan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul dalam acara ini dengan sehat walafiat. Nah, itu pada bagian apa? Ucapan syukur. Masih pendahuluan. Jadi pendahuluannya tadi sapaan, setelah sapaan ucapan syukur, kemudian berisi gambaran dan isi pidato. Apa? Misalnya begini, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan tentang generasi literat Mat Sanidah. Apa itu generasi literat Mat Sanidah? Nanti akan saya uraikan pada pidato yang berikut ini. Ini pada bagian pendahuluan. Ya. Isi pidato ya sudah menyampaikan tentang generasi literat itu apa, ya. Kemudian bagaimana cara menjadi generasi literat, ya. Apa yang dilakukan, program-programnya apa saja, ya. Apa tuh manfaatnya menjadi generasi literat, itu bisa di breakdown. Jadi tentang generasi literat itu apa saja pengertiannya, bagaimana menjadi anggota, langkah-langkahnya,
programnya apa saja, apa yang harus dilakukan, agar benar-benar generasi literat masa niba ini tercapai, apa yang harus diprogramkan. Ya. Itu semua disampaikan sejelas-jelasnya pada bagian isi pidato. Kemudian bagian penutup. Demikian yang dapat saya sampaikan. Oleh sebab itu, marilah kita bersama-sama menciptakan generasi literat masa muda. Dengan cara bagaimana? Dengan cara membudayakan baca. Karena dengan membaca, kita akan mengenal dunia. Dengan menulis, kita akan dikenal dunia. Jadi generasi literat nanti akan diwujudkan dengan keaktifan membaca dan keaktifan menulis. Nah, itu sudah ada kesimpulan, ada harapan ya. Disampaikan pada bagian penutup. Kemudian jangan lupa mengucapkan permohonan maaf. Ya. Jika dari awal sampai akhir saya menguraikan permasalahan tentang generasi literat Maksanida ada kesalahan, saya sebagai manusia biasa tentu memohon maaf yang setulus-tulusnya. Ingat anak-anak, mohon maaf yang setulus-tulusnya, bukan sebesar-besarnya loh ya. Sebesar-besarnya itu logikanya besarnya seberapa? Segunung atau serumah? Tidak jelas ya. Apalagi mohon maaf sebanyak-banyaknya itu juga berapa? Apalagi beribu-ribu maaf. Saya malah tidak percaya kalau akan meminta maaf beribu-ribu maaf sampai beribu-ribu kali, tidak mungkin ya. Jadi yang benar, yang logis adalah jika dalam penyampaian pidato saya ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti itu. Nah, bolehkah diberi ucapan terima kasih? Boleh. Itu juga pada bagian penutup. Ya, setelah mohon maaf. Jadi tadi, kemudian saya ucapkan juga terima kasih atas perhatian Anda semua. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah dan seterusnya. Begitu ya, Nana. Nah, apa tuh kesalahan yang sering terjadi dalam berpidato? Kesalahan yang sering terjadi, penampilannya tidak bersemangat, loyo, males, ya. Misalnya disuruh ke depan, tangannya diputer-puter saja, ya. Kelihatan males, ya. Mungkin karena apa? Karena tidak menguasai materinya, tidak hafal, misalnya, ya. Tidak ada kontak mata dengan pendengar. Jadi tidak meyakinkan. Kalau kalian pidatonya ingin meyakinkan, pandanglah audiens itu. Meskipun tidak memandang ke mata mereka satu persatu di atasnya, ya, di dahinya mungkin, itu sudah menunjukkan pidato kalian nanti meyakinkan. Jika kalian tanpa memandang mereka, maka akan kelihatan seperti orang yang sedang melamun, berbicara sendiri. Jadi yang meyakinkan itu seakan-akan kalian melihat mereka satu persatu. Harus ada kontak mata. Nah, kesalahannya juga hanya mengarahkan mata dan perhatian pada satu titik. Nah, ini ada juga. Pandangan mata tetap ke bawah saja atau ke atas saja. Karena apa? Karena mungkin ini sudah menahan beredak ini ya. Karena apa? Ada gemeter. Itu namanya demam panggung. Jadi bagaimana agar mengatasi demam panggung? Ya orang yang demam panggung itu karena dia tidak menguasai materi, tidak menguasai audiens. Ya. Harus benar-benar menguasai materi. Makanya kalau menggunakan metode menghafal, naskah dihafalkan, kemudian belajar sefleksibel mungkin di hadapan orang atau di hadapan kaca misalnya, ngomong di hadapan kaca seakan-akan berpidato. Itu sering dilakukan agar apa? Agar benar-benar menguasai.
materinya, bahasanya, intonasinya, gayanya bicara, gesturnya atau gerak tubuhnya, ekspresinya, itu juga dilatih. Jadi kalau ekspresinya monoton saja, itu juga akan menjenuhkan. Nah, apalagi ada gerak-gerik yang tidak terkontrol. Misalnya hadirin yang saya hormati, itu tangannya sudah ke atas, ke samping, ke bawah, ya. Itu bayangkan saja bagaimana itu perilaku, tingkah laku orang yang seperti itu akan menimbulkan bahan tertawaan. Ada yang tangan dimasukkan ke dalam jaket atau saku celana. Ya, karena apa? Karena tangannya berair. Karena gemeter, tangannya berair. Akhirnya dimasukkan ke jaket. Berdiri sambil memeluk atau menaruh perut pada mimbar. Jadi di mimbarnya itu dipeluk atau perutnya yang besar ditempel di situ, ditaruh di situ. Kemudian kalau misalnya pidatonya itu tidak di mimbar, berjalannya itu terlalu vulgar, ke sana kemari. Itu juga membingungkan audien. Audien melihat dia itu seakan-akan orang ini ngapain, jalan ke sana kemari, ya. Kok nggak bisa tenang gitu pidatonya. Nah, ada komentar yang akan muncul semacam itu. Kemudian ada kesalahan dalam berbicara. Terlalu banyak mengulang-ulang kata. Diulang-ulang kata-katanya. Demikian, kemudian, lalu, dan terusnya. Itu ada kata-kata. Kalau diulang-ulang, biasanya audien akan menghitung. Ayo hitung. Yuk kata kami diucapkan berapa kali. Kamu yang menghitung kata ini, kamu yang menghitung kata ini. Itu akan terjadi semacam itu. Kemudian tempo bicara yang terlalu cepat. Kenapa? Karena dia ingin cepat selesai, cepat turun dari tempat dia berpidato itu. Karena itu tadi juga gemetar, ya, pengen cepat, ya. Suaranya monoton, nggak ada tinggi, nggak ada rendah, ya. Misalnya apa? Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan tentang generasi literat Matskanida. Generasi literat Matskanida adalah generasi yang diharapkan oleh suatu sekolah atau madrasah yang isi Matskanida agar generasi literat itu nantinya mampu membaca. Ini berpidato atau sedang membaca, ya toh? Karena apa? Monoton. Jadi harus ada kata-kata yang ditinggikan, semangat, ada yang dipanjangkan. Dipanjangkan itu bagaimana? Dipanjangkan itu misalnya A, itu dibaca tidak sekali ketuk, 3 atau 4 kali. Generasi literat Matskanida, nah ini ada yang dipanjangkan. Tinggi rendahnya tadi juga akan menimbulkan kekuatan tersendiri. Nah, dia mungkin untuk menghilangkan groginya terlalu banyak bunyi-bunyian jadi pidatonya karena mungkin nggak hafal, jadi harus benar-benar kuasai materi itu ya Nana. Kemudian penggunaan penerapan kata-kata asing yang salah. Nah, bagaimana jika dia menggunakan kata asing tetapi salah, ya? Prinsipnya harus tangguh dalam menyampaikan pidato. Karena apa? Karena jika kamu mengalami suatu kesalahan suatu saat, kamu akan terus saja. Seakan-akan itu tidak salah. Jadi tetap percaya diri. Gitu. Jadi suatu saat memang terjadi orang berpidato itu keselio lidah namanya ya, slip of the tongue. Ada keselio lidah. Jadi mengucapkan hand sanitizer, jadi hand sanitizer misalnya, ada semacam itu juga ya kan. Bu Haryani saja juga ketika mengajar semacam ini kan juga sering terjadi kesalahan ucap. Namanya slip of the tongue, itu manusiawi ya. Manusiawi anak-anak. Tapi yang penting tetap
itu tadi semangatnya, kemudian tidak seakan-akan tidak mengalami suatu kesalahan. Agar apa? Agar tidak kelihatan kikuk ketika berada di panggung atau mimbar. Ada faktor yang mempengaruhi dalam pidato anak-anak, faktor internal. Teknik berbicaranya ini harus dibina. Makanya ketika saya melatih anak-anak berpidato, itu memang ada latihan pernafasannya, ada latihan vokalnya. Ya, jadi bagaimana ketika bernafas jangan sampai di tengah-tengah sampai terdengar suara orang yang sedang bernafas semacam itu. Ya, itu ada tekniknya, ada pelatihannya. Nah, anak-anak, cara membuat naskah pidato. Ya, tadi juga ya, faktor internal ini. Kalau faktor eksternalnya apa kira-kira? Faktor eksternal itu dari luar. Jadi misalnya ada gangguan, suatu tiba-tiba ada bunyi, tentu dia akan grogi. Orang yang sedang berpidato, bunyi yang mengagetkan misalnya. Bagaimana mengatasinya? Ya fleksibel saja atau luwes saja, kita alihkan ya. Misalnya suara apa tadi? Oh ya, sudah, kita lanjutkan. Jadi ya kita komentari dari suara itu, jangan dibiarkan saja ya. Itu kita harus namanya peduli ya. Tanggap dengan situasi dan kondisi ya. Jadi harus kita beri komentar. Bagaimana tuh cara membuat naskah pidato? Ada strukturnya. Strukturnya ada mulai pembukaan. Salam pembuka. Tadi saya contohkan kan. Ucapan penghormatan. Sapaan penghormatan ya. Dimulai dari jabatan tertinggi sampai terendah. Misalnya tadi kepala masyarakat, bapak ibu karyawan, teman-teman. Ucapan syukur. Ucapan syukur dan salawat salam itu kita jadikan satu. Kemudian menyampaikan tujuan pidato atau tadi gambaran apa yang akan disampaikan. Berikutnya adalah intinya. Jadi misalnya tentang generasi literat tadi ya, apa generasi literat, bagaimana menjadi generasi literat, apa program-programnya, ya, disampaikan secara jelas pada bagian inti. Nah, agar jelas ada urutannya, misalnya pertama, seperti tadi, ya, pengertiannya, kemudian langkah-langkahnya, itu di poin-poin agar jelas pidatonya. Simpulan bagian penutup itu ya, permintaan maaf, ya seperti saya katakan tadi ya, kemudian salam penutup. Ya. Dalam penutup dapat juga diisi dengan mengutip pendapat atau kata-kata mutiara. Jadi misalnya pada bagian akhir, sekali lagi saya katakan, dengan membaca kita akan mengenal dunia, dengan menulis kita akan dikenal dunia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seperti kata-kata mutiaranya. Ya. Bagaimana atau kriteria penilaian pidatonya? Sesuai dengan temanya. Ya, judul dan isi pidatonya. Sistematikanya jelas, pembuka, isi, penutup ada lengkap. Bahasanya bagus. Ya, bahasa lisannya bagus. Kalau memang pada lingkungan resmi, otomatis bahasanya adalah bahasa resmi. Nah, pidato resmi misalnya apa? Pidato kenegaraan, serah terima jabatan, ini pidato resmi. Kalau pidato yang semi resmi apa misalnya? Semi resmi itu pidato peringatan hari-hari besar agama, misalnya peringatan Isra Mi'raj, itu pidato yang semi resmi. Nah, tidak resmi ya di lingkungan. Misalnya apa? Di lingkungan ini ada kegiatan yakinan, ulang tahun di rumah teman, itu yang tidak resmi, jelas-jelas santai acaranya. Ya. Jadi ada pidato resmi, semi resmi, dan yang tidak resmi. Kemudian apa yang dinilai? Dinilai adalah vokalnya, intonasinya ini harus jelas. Apalagi kalau orang-orang yang mempunyai ciri khas tertentu, ya, ada yang tidak bisa mengucapkan R misalnya.
hadirin yang saya hormati. Nah ini kan vokalnya tidak jelas ini ya. Apalagi orang Batak. Orang Batak itu tidak bisa mengucapkan bunyi e dengan jelas. Ya. Marilah kita menghormati. Menghormati dibaca dengan menghormati. Generasi literat menjadi generasi literat. Majaneba. Itu memang pengaruh apa anak-anak dialeknya. Orang Bali juga. Orang Bali tidak bisa mengucapkan bunyi T. Ya. Blitar kota patria menjadi Blitar kota patria. Nah ini dialek ini. Vokalnya ini kurang jelas artikulasinya. Gayanya, ekspresinya. Jadi ketika dia semangat, matanya juga sedikit membelalak. Jangan sampai semangat tapi matanya seperti orang tidur sayu ya. Itu tidak bisa menimbulkan semangat. Tapi biasanya anak-anak ya, vokal itu sangat berpengaruh terhadap gaya atau mimiknya ini. Jadi ketika vokalnya itu tinggi, ekspresinya juga akan mendukung. Ya, ini terbawa dengan sendirinya, tidak perlu dipaksakan. Ketika kamu mengatakan ini kamu harus berekspresi begini, itu sangat sulit anak-anaknya. Yang penting vokalnya itu harus digembleng, tinggi, rendah, panjang, pendeknya. Itu nanti gerak, ekspresi, gesturnya itu akan mengikuti. Ya. Dan ketepatan waktu. Jangan sampai jika diberi waktu 10 menit sampai molor 15 menit, tambah males orang yang mendengar. Bagaimana teknik memersuasif audiens? Ada etikanya, caranya, ya. Bagaimana? Ya bahasanya harus bahasa yang sopan, bahasanya yang indah. Ya. Misalnya dia ingin mengajak, marilah teman-teman kita bersama-sama menyukseskan program sekolah dalam membentuk generasi literat Maksanida. Jangan kamu tambah dengan mengolok-olok. Misalnya begini, ketika kalian tidak mau membaca, kalian akan bodoh. Ketika kamu tidak mau menulis, kamu tambah tidak kreatif. Nah, misalnya ada kata-kata menjelekkan, jangan sampai. Kita memengaruhi, tetapi jangan menghakimi atau menjustis, ya. Emosi. Nah, kalau menggunakan kata-kata yang menjelek-jelekkan, itu nanti akan mesti timbul emosi sendiri, membakar. Ya. Tapi kalau kamu tidak menjelek-jelekkan produk lain, misalnya, atau kegiatan lain, kamu ingin menunjukkan kelebihan dari satu program yang kamu sampaikan itu saja, tunjukkan kelebihannya, terus pengaruhi dengan kelebihan-kelebihan itu saja, tidak perlu menjelek-jelekkan. Itu nanti akan emosi tidak akan muncul, tidak tetap terkontrol emosi kalian. Nah, harus ada logikanya. Apa caranya mempersuasi itu harus sesuai dengan fakta, sesuai dengan kondisinya. Ya, logikanya apa? Misalnya tentang generasi literat Maksanida. Logikanya apa? Ya logikanya seseorang yang sangat suka membaca, ilmunya tentu tinggi. Bung Karno misalnya. Bung Karno itu ketika beliau berada di penjara, istrinya datang menjenguk itu tidak hanya membawa makanan tapi juga membawa buku anak-anak. Jadi tetap aktif membaca. Bill Gates siapa penemu Microsoft? Berapa buku yang dibaca? Dan dia mentarget itu 1 tahun harus membaca buku sekian. Sehari berarti harus membaca sekian halaman. Itu ditarget. Nah memang orang yang sudah terbiasa semacam ini seakan-akan menemukan sesuatu yang belum dibaca itu baginya selalu baru, mesti selalu ingin membacanya. Gitu, anak-anak. Tapi anak-anak membaca itu diawali dengan apa? Dengan minat. Minatnya apa? Bu, saya tuh lo sukanya baca cerpen, nggak apa-apa. Yang penting kamu membaca. Ya. Bu, saya itu bacanya cuma senangannya yang komik-komik, nggak apa-apa. Yang penting kamu senang. Itu yang dulu sudah saya contohkan pada salam kenal Bu Haryani. Bu Haryani itu sejak SD sudah suka baca komik.
kemudian SMP meningkat lagi ya, meningkat lagi sampai sekarang akhirnya juga suka membaca dan menulis ya, gitu anak-anak ya. Ini materi-materi yang sudah berkaitan dengan materi yang tinggi, saya kira ini tidak perlu saya jelaskan. Yang penting tadi struktur sudah saya sampaikan ya, unsur pembukaan tadi ya sudah saya sampaikan, bagaimana merebut perhatian, hubungannya dengan audiens, layak tidaknya, tujuannya disampaikan ya. Ya, itu anak-anak ya yang dapat saya sampaikan. Saya kira cukup sampai di sini. Saya akhiri materi tentang teks pidato persuasif. Berikutnya nanti kita akan mempelajari tentang bagaimana kaidah kebahasaannya, bagaimana menulis teks pidato persuasif, dan nantinya kalian akan berhadapan dengan bagaimana berpidato. Nanti akan saya contoh-contohkan karya kakak-kakak kelas kalian.